Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. In this good occasion, we are going to study English. It is about narrative text. Okay class, let's begin to study English. It's about narrative text. Oke, pertama kita bahas tentang definition of narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text itu adalah teks imajinasi yang berisi tentang cerita yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi tujuannya untuk menghibur orang. Oke, di sini ada beberapa tipe dari narrative text. Yang pertama ada fairy tales atau dongeng. Yang kedua ada folk tale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fable atau cerita binatang, dan yang keempat ada legend atau legenda. Dari beberapa tipe naratif text kita perlu tahu contohnya. Dari fairy tale ada Snow White, yang kedua ada Cinderella, yang kedua ada folk tale atau cerita rakyat. Di Indonesia ada beberapa cerita rakyat. Saya contohkan dua di sini. Yang pertama Sang Kuryang, yang kedua ada tentunya tahu Malin Kundang. Cukup terkenal dua cerita ini. Dan contoh yang ketiga dari fable atau dunia binatang. Di sini saya ambilkan ada The Ant and the Dove, semut dan merpati. Yang kedua ada Mouse Deer and Crocodile atau kancil dan buaya. Dan yang keempat ada legend atau legenda, menceritakan tentang suatu tempat atau asal usul suatu tempat. Yang pertama saya contohkan Candi Prambanan Legend. Yang kedua ada Toba Lake Legend, legenda Danau Toba. Oke, berikutnya yaitu purpose atau tujuan. Jadi tujuan teks naratif. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan. Yang pertama ada why is the text written? Ada the text is written for. What is the purpose? What is the social function? What is the writer intention? Jadi kata-kata yang saya tandai dengan warna kuning itu biasanya menanyakan tentang tujuan. Nah, jadi tujuan dari teks naratif itu yang pertama adalah to amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Yang kedua to entertain the reader. Ini sebenarnya sama, to entertain the reader itu tujuannya juga sama, yaitu untuk menghibur pembaca. Yang ketiga to teach us to have good character, untuk mengajarkan kepada kita tentang karakter yang baik. Dan yang terakhir to make us learn something from the story, jadi membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Oke, next, generic structure atau bagian-bagian dari teks naratif. Yang pertama ada orientation. Orientation itu berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu. Yang kedua ada complication atau masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Dan kalau ada masalah tentunya ada resolution, yaitu ada solusi dari masalah. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung dari isi dari teks tersebut. Oke, berikutnya yaitu language feature. Yang pertama ada adverb of time. Jadi kalau ada kata-kata once upon a time, one day, atau long time ago, itu bisa dipastikan kalau teks tersebut adalah teks naratif. Berikutnya yaitu past tense. Jadi teks naratif itu menggunakan past tense atau waktu lampau. Contohnya yaitu he lived with stepmother. She saw a big house
Yang ketiga ada specific character. Tadi ada Snow White, ada Cinderella, dan masih banyak yang lainnya. Terus ada action verb dalam teks tersebut. Contohnya ada kill, cried, saw, live, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga tentang time conjunction. Untuk time conjunction biasanya pakai then, when, suddenly, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu direct speech. Untuk direct speech itu dalam teks naratif itu biasa ciri-cirinya yaitu kalimat tersebut diberi tanda petik. Contohnya, why are crying Cinderella? A voice asks. Atau how can I dress in rag? Cinderella replied. Itu yang diberi tanda petik itu artinya direct speech, atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kalimat langsung. Itu beberapa ciri dari kebahasaan yang ada di naratif teks. Oke, selanjutnya coba kita analisis teks berikut tentang Snow White. Pakai adverb of time, once upon a time, pakai past tense, dan ada direct speech atau kalimat langsung. Itu bisa dipastikan kalau teks tersebut yaitu teks naratif. Oke, selanjutnya yaitu kita coba analisis satu teks yang berjudul Cinderella. Nah, di sini ada 3 paragraf. Yang pertama yaitu ada once upon a time, lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Nah, di sini ada kata-kata once upon time itu sebagai adverb of time. Ada Cinderella itu specific character, juga ada stepmother dan stepsister. Jadi paragraf pertama adalah tentang orientation. Di sini ada pengenalan tokoh yaitu Cinderella, ada keterangan waktu once upon a time, dan berikutnya coba kita lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua, her stepmother and stepsister treat her badly. Jadi ibu tiri dia dan saudara tirinya itu memperlakukan Cinderella dengan buruk. Berarti itu sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Dia diperlakukan buruk oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Dia ada undangan dari sang pangeran untuk menghadiri pesta, tapi dia tidak punya baju yang bagus. Itu adalah sebuah masalah. Jadi paragraf kedua itu adalah tentang complication. Oke, untuk yang paragraf ketiga kita lihat ada fairy godmother help her. She changed her dress into beautiful one. Ibu peri membantu Cinderella dan mengubah pakaian Cinderella menjadi pakaian yang bagus, dan akhirnya Cinderella datang ke pesta, dan pada akhirnya seorang pangeran tersebut jatuh cinta kepada si Cinderella dan dia menikah, kemudian hidup bahagia selamanya. Tentang resolution atau solusi dari masalah yang ada di paragraf kedua. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang naratif teks, dan sekarang tugas kalian yaitu melihat modul halaman 5. Di situ ada gambar yang berjudul Sura Enbaya, dan tugas kalian carilah teks yang berkaitan dengan gambar di samping, kemudian dianalisis. Kalian cari artinya, kalian cari orientation, communication, dan resolution dari teks yang sudah kalian dapatkan. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.